Nggih, selamat sore Pak Acip. Selamat sore Bu Puji. Ada apa nih Bu Puji? Saya lihat sepertinya Bu Puji agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Iya nih Pak, saya sedang bingung. Kelihatan ya Pak. Bingung kenapa Bu? Apa mungkin ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya maaf ya Pak, sebenarnya saya ingin berdiskusi sebentar dengan Pak Acip. Apa Pak Acip ada waktu? Wah, boleh banget Bu Puji. Ini saya sedang luang juga kok, Bu. Maaf ya Pak, saya jadi mengganggu waktunya Pak Acip. Ah, tidak apa-apa Bu, santai saja. Apa nih yang ingin kita diskusikan kali ini Bu? Begini Pak, saya mau bercerita tentang murid saya. Jadi ada salah satu murid saya yang belum bisa membaca. Padahal teman-temannya sudah bisa Pak, yang lain itu sudah bisa mulai membaca. Nah, meskipun sebagian sudah lancar dan sebagian lagi masih belum lancar membacanya, tapi satu dari murid saya ini Pak, ini belum bisa membaca. Saya jadi bingung cara menghadapinya. Oh, jadi Bu Puji ingin berdiskusi tentang salah satu murid Ibu yang belum bisa membaca ya Bu. Dan Bu Puji bingung cara menyelesaikannya. Iya Pak, betul. Begini ya Bu, karena percakapan ini singkat, kira-kira apa yang ingin Ibu Puji dapatkan dari percakapan singkat kita sore ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari murid saya yang belum bisa membaca ini tadi, Pak. Jadi murid saya ini karena belum bisa membaca sendiri, dia jadi kurang semangat dalam belajar dan mudah menangis saat membaca. Saya ingin dia segera bisa membaca dan mampu mengikuti pelajaran sehingga semangat belajarnya meningkat dan tidak menangis lagi saat mengikuti pelajaran di kelas, Pak. Jadi Bu Puji ingin mendapatkan solusi. Bagaimana cara supaya murid Bu Puji yang belum bisa membaca ini segera bisa membaca. Dengan demikian, dia mampu mengikuti pembelajaran sehingga semangat belajar meningkat dan tidak mudah menangis lagi saat mengikuti pembelajaran di kelas. Begitu ya, Bu Puji. Iya, Pak, benar sekali, Pak. Seperti yang Bapak Ajib tahu, saya kan mengajar di kelas satu. Di kelas satu ini hampir semua murid itu sudah bisa membaca. Ya, cuma satu anak ini, Pak, yang belum bisa membaca. Saya ingin mengajari dia cara membaca di kelas. Saat saya mengajari membaca, anak tersebut malah menangis, Pak. Dan besoknya anak itu tidak masuk sekolah. Makanya saya semakin bingung, Pak. Kalau saya boleh tahu, Bu, menurut Ibu, kira-kira apa yang membuat anak tersebut menangis? Anak tersebut itu belum bisa membaca dengan lancar, Pak. Mungkin anak tersebut merasa malu kalau diajari gurunya dan diperhatikan oleh teman-teman sekelasnya. Karena saat saya ajari membaca, saya perhatikan dia itu lebih banyak diamnya, Pak. Kemudian tak lama setelah itu dia malah menangis. Berarti anak tersebut bisa jadi merasa malu ya, Bu? Anak tersebut mungkin merasa kurang percaya diri karena hanya dia mungkin yang belum bisa membaca di antara teman-temannya, begitu ya, Bu? Benar, Pak. Anak tersebut kalau masalah pelajaran membaca akan lebih banyak diam, Pak. Dan kalau disuruh membaca, selalu menghindar dan akan menjawab, "Jangan saya, Bu, jangan saya, Bu." Seperti itu, Pak. Oh, jadi begitu. Lalu apa saja yang Ibu Puji lakukan dalam menghadapi siswa tersebut, Bu? Saya sudah mencoba dengan cara halus, Pak, supaya murid tersebut itu mau membaca, seperti menyuruh anak
tersebut hanya membaca satu kalimat, saya minta untuk membacanya pelan-pelan. Dan saya bimbing jika salah membaca. Saya meminta anak tersebut membaca sedikit demi sedikit, selalu hanya satu atau dua kalimat secara bergantian dengan teman yang lainnya, Pak. Jadi anak tersebut tidak merasa hanya dia saja yang saya suruh membaca. Selain itu, saya juga melakukan literasi membaca sebelum pelajaran dimulai. Jadi Bu Puji sudah melakukan literasi membaca sebelum pelajaran dimulai. Wah, bagus sekali itu Bu. Nah, setelah Bu Puji melakukan literasi membaca, bagaimana hasilnya Bu? Apakah ada pengaruhnya terhadap anak yang belum bisa membaca tersebut? Alhamdulillah sudah ada Pak. Pada saat literasi membaca, anak tersebut cukup menikmati belajar membaca karena mungkin anak tersebut tidak merasa hanya dirinya yang saya minta untuk membaca, tetapi semua teman-temannya juga ikut membaca. Dan memang ya bahan bacaan pada literasi membaca itu memang cukup banyak Pak dan menarik untuk dibaca anak-anak. Jadi melalui literasi membaca, anak tersebut jadi tertarik membaca, mau belajar secara mandiri karena bahan bacaannya cukup banyak dan menarik untuk dibaca ya Bu. Wah, Bu Puji keren banget. Yang Ibu Puji lakukan sudah tepat sekali Bu. Iya, Pak. Saya berpikir setiap murid itu memang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, serta cara belajar yang berbeda-beda, Pak. Mungkin dengan bahan bacaan yang bervariasi dan menarik untuk anak tersebut, dia jadi semakin termotivasi untuk belajar membaca. Dan mungkin itu cara belajar yang disukainya, Pak. Jadi setelah Bu Puji bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah, sekarang lebih tenang, Pak. Bisa sharing dengan, dan saya mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, Bu Puji, dari semua yang sudah Bu Puji sampaikan, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini, Bu? Saya akan melakukan literasi membaca di kelas dengan rutin, Pak. Saya juga akan menambah variasi bacaan yang disukai anak, terutama untuk murid saya yang belum bisa membaca itu tadi. Jadi, besok saya akan mengamati bahan bacaan yang paling disukai dan diminati oleh murid saya tersebut. Dengan demikian, dia akan termotivasi untuk belajar membaca melalui kegiatan literasi membaca yang dilakukan secara rutin di pagi hari sebelum pelajaran dimulai. Lalu, apakah ada hal lain lagi yang bisa dilakukan, Bu? Saya juga akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada wali murid supaya mendampingi anaknya saat belajar di rumah, Pak. Oke. Dari segi tolak ukur, Bu, menurut Bu Puji sendiri, rencana kali ini akan dikatakan berhasil itu jika dilihat dari segi yang bagaimana, Bu? Menurut saya, rencana saya ini dapat dikatakan berhasil jika anak tersebut tidak suka menangis saat belajar membaca dan anak tersebut membacanya dengan lebih baik dari sebelumnya. Yang awalnya masih mengeja menjadi tidak perlu mengeja dan lancar membacanya. Wah, bagus, Bu. Saya sangat mengapresiasi langkah yang Ibu Puji ambil. Jadi, Ibu akan menambah variasi bacaan yang disukai anak, terutama bagi anak yang belum bisa membaca ya, Bu. Eh, I- Ibu akan mengamati bahan bacaan yang paling disukai dan diminati murid Ibu tersebut. Selain itu juga akan mengkomunikasikan hal tersebut kepada wali murid supaya mendampingi anaknya belajar di rumah. Begitu ya, Bu? Iya, Pak, benar sekali. Saya setuju sekali loh, Bu, dengan ide-ide Bu Puji tadi. Terima kasih, Pak. Syukurlah sekarang saya merasa lega. Jujur, Pak, saya merasa bimbang.
apakah keputusan saya ini sudah tepat atau belum. Tetapi dengan mengkomunikasikannya dengan Bapak, saya lebih yakin bahwa langkah saya ini sudah tepat. Nah, Bu Puji, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Saya akan konsisten dalam melakukan literasi membaca setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, dan saya juga akan lebih aktif mengkomunikasikan hal ini dengan wali murid anak tersebut, Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Puji untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Selain itu juga saya akan membuat catatan kecil atau agenda harian, Pak. Agenda yang seperti apa Bu yang ingin buat Bu Puji? Agenda ini nantinya akan saya tuliskan apa saja yang harus saya lakukan setiap harinya, Pak, seperti catatan kecil. Wah, ide yang bagus sekali Bu Puji. Saya jadi ikut terinspirasi ini untuk membuat buku agenda. Jadi gini Bu, saya ingin tahu apa yang sudah Bu Puji dapatkan dari diskusi sore ini. Terima kasih ya Pak. Nah, sekarang saya merasa lega. Jujur Pak, saya merasa bimbang. Apakah keputusan saya ini sudah tepat atau belum? Tetapi dengan mengkomunikasikannya dengan Bapak, saya lebih yakin bahwa langkah saya ini sudah tepat. Sekarang saya lebih tenang Pak, senang bisa sharing dan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Setelah Bu Puji bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah lebih tenang Pak Ajib. Bisa sharing dan saya mendapatkan solusi yang terbaik. Semoga masalah yang Ibu Puji hadapi dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan murid yang belum bisa membaca tersebut bisa segera lancar membaca sehingga semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ajib untuk mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Pak. Amin, amin. Sama-sama Bu Puji. Maaf Pak, kebetulan saya masih ada pekerjaan lain. Kita sudahi percakapan ini ya Pak. Iya Bu, Terima kasih, salam sehat dan bahagia Pak Ajib. sama-sama. Terima kasih kembali Bu Puji.